Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba selisik lebih dalam distrik Johto di Osaka. Sumber kita kali ini ada banyak ya, dari legenda-legenda lokal sampai catatan sejarah gitu. Pokoknya kita mau coba ungkap sisi lain Johto yang mungkin jarang ada di panduan wisata biasa. Tujuannya ya biar kita bisa sama-sama menemukan cerita-cerita yang bikin masa lalu Johto ini hidup lagi. Gimana? Siap ya? Oke, kita mulai perjalanannya di era Edo ya, sekitar tahun 1782, waktu pembangunan Kanal Anjigawa. Ini bukan sekedar proyek infrastruktur biasa loh. Bayangin aja, daerah itu dulunya laut dangkal, terus pelabuhan Osaka jadi makin dangkal. Nah, kanal ini jadi solusi penting banget. Ada yang menarik nih soal tekniknya. Katanya pakai metode Jakago. Jadi, keranjang bambu diisi batu, terus ditenggelamin buat jadi tanggul. Cukup inovatif ya buat zaman itu. Ya, Jakago itu teknik yang menunjukkan kearifan lokal banget ya, mengatasi masalah dengan sumber daya yang ada. Betul. Terus ada kisah yang cukup menyentuh juga dari masa pembangunan ini. Jadi pas ada badai, tanggulnya itu jebol. Nah, ada saudagar wanita namanya Yoshino Saki, dia tanpa ragu gitu aja ngasih kayu dari gudang berasnya buat perbaikan darurat. Wah, pengorbanan yang luar biasa ya. Tindakan personal yang dampaknya besar buat proyek publik. Iya kan, makanya pengorbanannya itu diabadikan. Ada ukiran karakter Ji atau Kichi di pilar batu dekat gerbang airnya. Nah, ini tips buat Anda kalau ke sana nih. Selain lihat situs gerbang airnya, coba deh mampir ke Tatsugoro Chaya. Katanya ada minuman jahe hangat resep tahun 1784. Oh, menarik tuh. Minuman jahe resep kuno. Atau kalau pas ada, kadang ada workshop merangkai keranjang bambu mini, biar bisa ngerasain langsung teknik Jakago itu gimana. Kisah Yoshino Saki itu, memang menyoroti gimana aksi individu bisa menyatu dengan proyek rekayasa besar. Sekaligus cerminan semangat dan, ya, ketangguhan warga Osaka waktu itu. Dan Kanal Anjigawa ini efeknya gede banget. Bukan cuma jalur air biasa. Ini kan langsung menghubungkan Osaka ke Laut Pedalaman Seto. Oh, jadi jalur perdagangan utama ya? Betul. Makanya langsung tumbuh subur pasar beras, gudang garam di sepanjang tepiannya. Ini yang memperkuat status Osaka sebagai pusat perdagangan Jepang kala itu. Jejaknya masih terasa loh di kawasan itu sekarang. Luar biasa ya, gimana satu kanal bisa ngubah wajah ekonomi kota. Oke, dari era Edo kita geser sedikit nih ke periode Meiji, tahun 1889. Kita ke kuil Fukai Inari. Nah, tempat ini punya legenda yang unik banget soal pernikahan rubah atau Kitsune no Yomeiri. Pernah dengar? Ah, ya. Legenda yang cukup terkenal itu. Gimana detail ceritanya di Fukai Inari? Jadi, menurut legenda yang dicatat nih, ada apoteker lokal, Yamamoto Tokujiro namanya, suatu malam dia lihat kayaknya seratusan rubah bawa lentera berbaris gitu. Penasaran, dia ikutin barisan rubah itu, ternyata nemu mata air ajaib. Sekarang namanya Reiko no-i, sumur rubah spiritual. Mata air ajaib ya. Terus? Dan konon, dari situ dia dapat resep obat yang katanya berhasil nyembuhin wabah penyakit yang lagi melanda waktu itu. Makanya, sebagai pengingat peristiwa itu, tiap tanggal 20 Januari, penduduk sekitar gantung lentera kertas merah bentuk wajah rubah di depan rumah mereka. Tradisi yang unik ya. Wah, menarik banget. Visualnya pasti cantik ya pas tradisi itu. Iya, dan kalau Anda ke kuilnya langsung, siap-siap aja. Ada lebih dari 300 patung rubah dari batu. Banyak banget. Suasananya, apalagi kalau malam atau pas ada festival, katanya magis banget. Kebayang sih. Dengan ratusan patung rubah gitu. Ada tips lagi nih. Coba matcha yang dicampur air dari sumur spiritual itu. Terus, kalau lagi ada acara khusus, katanya ada tur pakai lampu UV buat lihat tulisan doa kuno di dasar beberapa patung rubah. Wah, itu detail yang menarik banget soal lampu UV. Benar-benar kayak masuk ke dunia lain ya kuil ini. Yang bikin saya tertarik itu gimana elemen cerita rakyat. Kayak rubah itu, terus kepercayaan spiritual, sama mata airnya. Dan kejadian nyata kayak wabah penyakit bisa saling jalin-menjalin gitu. Iya, jadi satu cerita utuh ya. Betul.
Kuil Fukareinari ini jadi semacam apa ya? Kapsul waktu yang nyimpen lapisan-lapisan cerita itu. Akhirnya melahirkan tradisi unik yang bisa bertahan ratusan tahun dan ikut ngebentuk identitas tempat itu. Bener banget. Oke, dari legenda rubah kita ke perhentian terakhir nih. Yang ini ada kaitannya sama strategi era Sengoku, zaman negara berperang. Kita ke kuil Susanoo-ji no Mikoto. Orang lokal lebih kenal namanya kuil Sekime. Ah, Sekime Jinja ya. Kuil ini dibangun sekitar tahun 1580 atas perintah Toyotomi Hideyoshi. Nah, fungsinya ternyata ganda loh. Oh ya? Bukan cuma buat ibadah. Bukan cuma sebagai tempat ibadah buat nolak bala dari arah gerbang setan atau Kimonyoke, tapi lokasinya itu strategis banget. Kuil ini ada di jalur Nanamagari. Itu jalan yang sengaja dibuat berkelok 7 kali. Tujuannya buat menghambat pergerakan pasukan musuh yang mau ke kastil Osaka. Cerdik ya? Wah, jadi pos pertahanan terluar gitu ya. Menarik, menarik. Jalan yang berkelok-kelok buat memperlambat musuh. Strategi klasik tapi efektif. Iya, dan meskipun kuilnya kecil tapi tangguh loh. Udah selamat dari berbagai bencana, kayak angin topan, banjir besar, semua berkat gotong royong warga yang terus ngebangun lagi. Bahkan katanya Kaisar Meiji pernah singgah di sini buat istirahat. Sampai Kaisar Meiji pernah mampir ya. Berarti tempat ini memang punya arti penting. Buat Anda yang jalan-jalan, ini bisa jadi kayak oase tenang di tengah pemukiman modern Johto. Tempat yang pas buat berhenti sejenak, merenung, sambil ngerasain jejak strategi militer Sengoku sama semangat gotong royong warganya. Ini contoh yang bagus banget sih. Gimana situs religi yang kelihatannya sederhana, ternyata nyimpan banyak lapisan sejarah. Ada fungsi militer, ada bukti ketahanan komunitas, sampai hubungan sama kekaisaran. Ini nunjukin kalau sejarah itu seringkali tersembunyi di sudut-sudut kota yang nggak terduga. Tinggal kitanya aja mau nyari atau nggak. Jadi, kesimpulannya nih ya, dari mahakarya teknik era Edo di Anjigawa, terus kuil penuh misteri rubah di Fukae, sampai ke benteng pertahanan era Sengoku di Sekime, distrik Johto ini ternyata kaya banget sama cerita sejarah yang, nggak biasa. Dan ini baru sebagian kecil loh. Sumber kita juga nyebut sekilas soal kisah labu ajaib pasca perang di pasar Tsurumachi. Atau penemuan ribuan patung Jizo waktu penggalian kereta bawah tanah. Masih banyak lagi kayaknya. Betul. Setiap sudutnya punya cerita sendiri. Ya, semoga penelusuran kita kali ini bisa ngasih Anda cara pandang baru ya, bagaimana masa lalu itu terus ngebentuk tempat dan orang-orangnya sampai hari ini. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sebentar. Kalau aja jalanan, sungai, atau bangunan tua di Jawa Trat ini bisa ngomong ya, kira-kira cerita tersembunyi apa lagi ya yang bakal mereka ungkapin soal orang-orang yang pernah hidup di sana? Dan gimana jejak-jejak yang nggak kelihatan itu mungkin masih ikut ngebentuk denyut kehidupan Jawa Trati sekarang ini? Pertanyaannya menarik buat dilenungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.